Ini tulisannya masih tulisan Cina ya, tapi di sini pakai kaligrafi Arab. Nah, ini pakai kaligrafi Arab, sebelahnya pakai tulisan Cina. Nih, bangunannya bertuliskan aksara Cina di depan-depan rumah nih. Nah, kayak gini. Ini kan aksara Cina depan rumahnya. Jadi teman-teman, sekarang ini saya berada di sebuah kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Salah satu kabupaten paling ujung namanya Kabupaten Rembang, berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tempat ini bisa dikatakan sebagai Tiongkok kecil yang ada di Pulau Jawa. Lasem merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, berada di jalur pantai utara Jawa atau Pantura yang sangat sibuk. Lasem bagai permata tersembunyi yang jarang disingkap, hampir setiap sudut Lasem penuh oleh berbagai bangunan tua bersejarah dengan gaya khas Tiongkok. Tidak heran jika Lasem kini dijuluki sebagai mini Tiongkok. Tumbuhnya perkampungan Cina di Lasem disebabkan karena wilayah ini menjadi lokasi pendaratan pertama para pedagang dari Tiongkok di Pulau Jawa pada abad 14 sampai 15 Masehi. Sebagian pergi ke Sampoto Alang atau Semarang dan Ujung Galuh atau Surabaya. Namun sebagian tetap tinggal dan mendirikan perkampungan di Lau Sam atau istilahnya Lasem. Kedatangan para pedagang Tionghoa ini diperkuat setelah adanya utusan Kaisar Cina masa dinasti Ming, yaitu Laksamana Cheng Ho, datang menemui Raja Majapahit sebagai duta politik untuk membina hubungan bilateral dalam bidang kebudayaan dan perniagaan. Mereka memperoleh legitimasi untuk melakukan aktivitas niaga dan menetap di pesisir utara Pulau Jawa. Ini kita mau coba masuki pecinan, ya pecinan warga Tionghoa yang ada di Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah ini, di sini banyak yang menjadi pengusaha ini batik. Ada ini persiapan batik 3 negeri, terus batik 4 negeri. Permisi Bu, tanglet niki nganu pecinan. Oh, bukan karang turi. Oh, lah sing pecinan niku pundi? Sing Walah. sing ana apa jenenge pekonge pundi? Anu, Kelenteng. Mau karang turi ya saya. Lah iya, Ini lurus terus. Ya, lurus terus. Oh, Ikuti iki jalan iki yang sana. Ini belum karang turi. Belum yang sana. Ini Oke. juga karang turi tapi yang sana. Oh iya. Sana lagi. Matur nuwun. Iya. Berarti memang di sini rumah-rumahnya masih zaman-zaman Iya. kuno semua ya, Bu ya? Iya. Oh. Iki penginapan, Po? Ya, penginapan. Oke. Matur nuwun, Bu ya. Iya. Coba tak melampah meleh. Ya. Oke. Ayo. Kita jalan lagi. Jadi memang di sini sekali lagi rumah-rumahnya memang bentuknya rumah kuno. Rumah-rumah zaman Belanda gitu, masih unik, masih antik. Nah, ini kayak gini. Di kanan kirinya masih ada banyak kayak bentengnya gitu. Nih, kita lihat ada tulisan Tionghoa di sini. Coba kita mampir sebentar. Nih, jadi kira-kira semacam ini suasana pecinannya yang ada di daerah Lasem Rembang nih. Ada tempat gerai makanan termasuknya, tapi kayaknya sepi nih, belum atau udah selesai nggak digunakan lagi. Nah, ini kalau kita lihat rumah-rumahnya juga motifnya motif Tionghoa. Itu dari bentuk rumahnya ada pintu dengan tulisan Tionghoa kayak gini. Ini sebetulnya tempat rumah makan, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi kayaknya. Kita mau coba ke arah sana. Jadi memang di sini perasaan kayak kembali lagi ke zaman lampau gitu, ke zaman Belanda gitu, atau zaman penjajahan gitu ya. Setiap rumah atau gang kanan kirinya udah pasti dibuatkan pagar hidup, pagar beton, kayak semacam benteng gitu loh. Nah kayak gini, tertutup. Jadi di dalam itu ada kehidupan, ada warganya. Ini ada tempat minum juga di sini, kafe. Nah, di depan kalau nggak salah itu ada pekong biarpun kecil. Cuman kita susah ya untuk menemukan marganya karena mereka itu berada di kayak gini tertutup ke dalam sana. Kecuali kita mungkin udah kenal dan udah janjian gitu, jadi enak. Ya, kira-kira semacam ini. Dan
Saya tadi ketemu juga dengan tempat yang lain itu, mereka kebanyakan warganya sebagai pengusaha batik. Oh, ini malah pesantren ya. Oh, pesantren, tapi bentuknya ada pekong nih. Coba bayangkan nih, keren bener di sini nih. Oke, saya coba mampir dulu di sini. Nah, ini keren sekali di sini. Dek, ini pesantren. Oh, lah kok kayak kelenteng ya? Oh, modelnya kelenteng. Oh, Laksamana Abdurrahman Chengho. Oh, jadi kayak gini. Dan ini semuanya rata-rata daerah sini isinya warga Tionghoa semua gitu. Iya. Wow, keren ya. Ini model-model kuno semua ya. Kuno. Wow, keren kalau saya perhatikan. Model rumah-rumah kuno belum ada perombakan nih kalau kita perhatikan. Kalau kelentengnya yang asli mana? Kelenteng yang asli ada di daerah Bagan. Oh, Bagan. Kalau yang sekitaran sini tidak ada. Dan sini ada Di mana? Karangturi. Di Karangturi. Ini belum masuk Karangturi. Ini Oh, udah masuk. Oh, kita dari mana aslinya? Saya dari Bekasi, Oh, dari Bekasi. Mondok di sini. Ini pesantren apa namanya? Kauman. Oh. Wah, keren ternyata di sini. Jadi ini kita udah masuk di daerah Karangturi. Nah, ini berbau-bau kuno gitu ya. Ini sebetulnya bagian dari kayak semacam apa, pos atau gadu dari pesantren yang ada di sekitaran sini. Kalau di tempat lain kan ada lampion kayak gini, tapi di sini ditulisnya pakai huruf-huruf Arab, apa kaligrafi, Asmaul Husna ditulisnya. Keren ya. Jadi ini kalau malam pasti akan nyala itu. Jadi tinggal tulisan ini yang kelihatan. Yo, malam nyala kan ini kan? Nah, ini tulisannya masih tulisan Cina ya. Tapi di sini pakai kaligrafi Arab. Nah, ini pakai kaligrafi Arab, sebelahnya pakai tulisan Cina. Sama di atas juga kayak gitu. Wah, keren sekali di sini. Jadi pesantrennya pun berbau-bau Tionghoa. Oke, namanya siapa? Aji. Aji. Makasih ya, Bi Aji ya. Nah, ini di sebelah kita juga ada rumah warga Tionghoa. Itu ada warganya di dalam sana, cuman ya memang kebanyakan di sini tertutup. Semua rumah-rumah itu tertutup, ada kayak pagar temboknya semua kayak gitu. Tuh di depan kelihatan kan? Ada lampionnya juga. Ini jadi kita masuk di pecinan warga Tionghoa yang ada di daerah Lasem. Pecinan warga Tionghoa gitu. Oh, sampai mana Pak? Dari depan sana sampai ke Oh, muter-muter. Jadi rumah-rumah besar ini kayaknya modelnya rumah lama semua ya. Jadi ini memang tempat pemukiman warga Tionghoa yang disebut juga apa, Tiongkok kecil ini di sini ya Pak ya. Tiongkok kecil ini di sini. Ini yang asli itu apa? Batik Beruang. Oh, beruang. Batik Beruang itu punya rumah di sini. Oh, jadi mereka warga Tionghoa itu banyak kan sebagai pengusaha batik gitu ya? Ya, Di sini. di sana juga ada batik. Oh. Tembok merah. Aha. Oke, coba kula tak mriko ya, mlampah-mlampah. Maturun Bang nggih. Wow. Ini sih keren sekali ini tempatnya. Nih, bangunannya bertuliskan aksara Cina di depan-depan rumah nih. Nah, kayak gini. Ini kan aksara Cina depan rumahnya. Motifnya juga motif Tionghoa. Ini yang disebut dengan Tiongkok kecil, tempatnya di sini, atau kita mudahnya menyebut sebagai pecinan. Pak, nyun sewu Pak. Niki leres leres napa namine pecinan nggih mriki. Tiongkok kecil ngono ya. Oh, Tiongkok kecil.
anu rumah merah niku, rumah merah ya. Rumah merah ya. Nggih, ajeng. Ajeng niku. Nek jenengan tiang Jawi napa tiang Tionghoa? Ya. Oh Jawi. Oh niku wonten rumah merah ngajeng niki. Nggih, kula tak mriku coba nggih. Nggih. Matur nuwun. Kiri, nggih. Nggih. Ha. Rumah merah Heritage Lasem. Ini kita ambil gambar dari sini. Wow, megah sekali memang kalau kita lihat. Nanti kita lihat dari atas saja. Nih. Oh, di dalam sini banyak ini. Coba kita masuk coba ya. Wah, 3 negeri ini coba. Permisi, Umah Batik Lasem 3 negeri. Mbak, Ajeng Tanglet. Oh, maksudnya ini yang disebut heritage gitu ya? Iya, Heritage. yang ini kita di showroomnya Om Oh, Batik di- Lasem. Yang oh. rumah heritage kita ada di depan. Di depan. Ini semua. Oh, apa buka kah? Iya, bukan. Oh, bisa dilihat. Dan ini termasuk yang disebut sebagai Tiongkok kecil. Iya, yang Tiongkok kecil di sebelahnya itu kita ada wisatanya. Oh, gitu. Tiongkok kecil. Kita ada di rumah-rumah tua peninggalan Sejarah Iya, zaman Belanda iya, gitu ya. Sejarah ya. Oh, gitu. Tionghoa. Nah. Ini rata-rata di sini ada berbau-bau Tionghoa ya, dari rumah, jendela ataupun Iya, apa namanya? semuanya. Pintunya semuanya kayak ada tulisan-tulisan Iya, Cina zaman-zaman zaman dulu, dulu. iya. Oh. Jadi mungkin dulunya ini sebagai tempat menghuninya warga Tionghoa di sini, Iya. menempati tempat ini. Belanda. Oh, Belanda juga. Ke Belanda. Iya. Oh, oke. Ini semuanya ada kafe, penginapan, showroom, ada wisatanya juga ini. Yang wisata di mana? Showroomnya. Wisatanya nanti masuknya di sebelah sana. Oh, yang ada. Yang ada singanya itu. Oh, yang singanya depannya itu wisatanya masuknya. Tapi Oh. kalau nanti masuknya di sebelah sini. Oke, ya. Matur nuwun. Saya Oke. coba jalan dulu ya. Oke. Iya. Ya, saya pikir apa kelenteng gitu bukan ya? Bukan, ini adalah rumah heritage. Rumah heritage. Kombinasi dengan restoran, showroom batik, tempat produksi batik. Oh, homestay, gitu. penginapan, Iya. hall untuk acara. Hall acara, iya. Pas samping mawon. Nih, jadi kita berada di sekitaran heritage. Asep, asep. Nah, garing. Sama samping. Pintu samping. Kita beli ini dulu. Ini yang jual siapa? Mana kasirnya? Kita minum dulu dong. Ini kan kebanyakan warga Tionghoa banyak juga kan? Kalau bahasa kita pakai bahasa apa kok? Bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Kami pernah juga ke daerah Kalimantan itu ada bahasa Iya. Kek, Ah, bahasa Teochew. betul. Ada tahu nggak kira-kira? Saya suka dengan YouTube situ. Oh, pernah nonton nggak? Wah, di Singkawang kan Iya. sering banget saya paling suka. Oh iya. Jadi sedikit banyak saya pengen tahu juga. Ternyata di daerah kita juga di sini ada banyak warga Tionghoa gitu ya. Betul. Kalau di daerah Singkawang kan kita mengenalnya ada suku Hoklo sama Hakka. Haka, Ah. terus ada dia di sana ada He. Hek, ya. Teochew. Teochew. Kalau di Nah, sini Kalau di sini kebanyakan bahasanya Jawa Indonesia. bukan, maksudnya kalau sukunya apa? Bahasa Sukunya yang dia dulunya kebenaran dari dulunya itu Hokkien. 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 Oh. Cuma udah tidak bisa menggunakan bahasa. Bahasa Hokkien. Nah, itu. Jadi teman-teman yang di daerah Kalimantan nih mungkin Ya. sebagai harus bangga gitu ya. Betul. Di sana bahasa ibu masih bertahan. Masih bertahan. Sangat. Jadi kami pernah masuk ke dalam-dalam tuh kok. Betul, betul. Di dalam itu terkadang orang itu nggak tahu bahasa Indonesia. Yang dia tahu itu bahasa ibu. Betul. Bahasa Hokka Teochew atau Teochew Hek. atau Kek. Kek. Ya. Sebelumnya sama siapa kok? Boleh tahu kok? Saya. Ah. Nah, saya dengan Chandra. Saya aslinya Jakarta sih. Pak Chandra. Ya, Chandra. Dari Pecinan Tangerang saya. Oh, Tangerang. Kalau nggak salah,
Kalau daerah sana itu Cina Benteng ya? Sama betul. Cibeng. Oh, Cibeng, Asli Cina Benteng. Cina Benteng. Kemarin saya juga pergi ke daerah Kucing barengan sama warga Tionghoa yang dari Tangerang, disebutnya Cina Benteng Cina katanya. Benteng. Kalau Cina Benteng itu cuma kulitnya hitam, cuma di matanya sipit. Dia Oh, gitu. menggunakan bahasa udah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang logatnya ya Cina Benteng gitu. Oh gitu. Oh kalau saya misalkan sebut Loksoi gitu, ada pernah dengar? Loksoi? Belum pernah. Belum pernah. Belum. Ah itu hujan. Dalam bahasa yang sekitaran Singkawang itu nyebutnya kayak gitu. Pernah ke Singkawang? Pernah ke Singkawang saya. Pernah, Dulu iya. saya pernah buka juga rumah makan di sana sebenarnya di Pontianak. Oh. Di Gajah Mada. Oh di Gajah Mada. Podomoronya tepat. Oh di Podomoro. Oh terus pindah ke sini? Enggak, di sana cuma ikut teman aja. Ikut teman. Akhirnya saya di Tangerang ditarik ke sini. Oh. Dulu kan ada penginapan. Iya. Pasti nggak ada makanan. Ada Hmm. sebutnya. Iya benar. Kalau saya panggilnya apa ya? Om Chandra ini lahir Ya. di mana? Di sini atau Asli di? Tangerang. Oh Tangerang. Asli orang Cibeng. Oh Cibeng, Cina Benteng istilahnya Cina ya. Benteng. Tapi sekarang kerjanya di daerah sini gitu ya. Daerah sini, Oke, betul. saya paham. Kalau Tangerang kalau mau kunjungan asli Cina Benteng itu namanya disebutnya Udik. Itu di daerah Ciodeng, Nah, Ciodeng, Rancahyu, Rancahyu, Rancak Kebo, Rancak Kebo, sama Curug. sama Curug. Itu di daerah Tangerang itu Daerah yang Tangerang Cibeng masih bener-bener kental banget. Oke, nanti insya Allah saya datang ke sana ya. Iya. Coba ke sana. Kok makasih, sukses selalu ya Sama-sama, kita. terima kasih banyak. Sama-sama. Kalau Iya. mau masuk ke rumah merah, nah, Iya, saya rencananya mau ke sana. lihat-lihat. Oke. Ya, makasih ya. Ayo. Siapa tadi? Ada nggak ya? Nih, kalau sore hari suasananya kayak gini. Jadi ini di daerah Lasem. Pas kebetulan di pecinannya. Padat dulu sebelum sekarang ini memang di tempat ini sebagai tempatnya warga Tionghoa dulunya. Kemana kita lewatnya? Ya coba ke oh Tiga Negeri Lasem. Contohnya yang mana? Yang batik Tiga Negeri Lasem? Yang mana? Oh, yang warna ini. Wah, keren ya. Batik Tiga Negeri Lasem disebut batik Tiga Negeri Lasem karena proses pewarnaannya Pak dari 3 daerah. Yang pertama itu dari Lasem, yang ini. Yang mana dari Lasem? Oh ini. Ciri khasnya itu warna merahnya. Ada julukannya juga. Apa? Warna merahnya itu julukannya itu geteh pitik atau belangkonya Lasem. Terus. Dan untuk pewarnaannya sendiri itu dari pohon akar dari pohon mengkudu akarnya. Iya. Terus. Dan lagi proses yang kedua kita dari pekalongan. Pekalongan yang biru ini. Iya. Ciri khasnya itu warna biru mengambil dari bunga yang ada di Pekalongan namanya bunga indigo vera. Oke. Itu yang didapat dari penjajahan Belanda dulunya. Iya. Dan lanjut lagi pewarnanya ketiga itu dari Solo Pak. Warnanya itu coklat seperti ini. Oh itu yang kayak gitu. Menggunakan kayu soga. Oh teman-teman, ini sekarang saya udah sampai ke rumah merahnya. Kemana kita? Iya, rumah merah dan ini bisa juga dipakai untuk sebagai apa ya, kayak tempat penginapan gitu. Ini saya mau masuk melihat bunker yang ada di dalam sini. Oh ini. Ya, ini adalah bunker rumah merahnya. Oh jadi di dalam ini apa nih? Dulunya bunker ini dipakai untuk tempat persembunyian zaman Belanda. Belanda. Berarti dari dulu lah ya. Iya. Untuk mungkin kepanjangnya itu hanya 3 sampai 4 meter, ketinggiannya hanya 165 meter. Boleh, sebentar ya, coba ya. Ya, bawah sebentar, biar tidak penasaran. Kita turun ke dalam bunkernya. Nah, itu, oh iya. Ini dalamnya kayak gini, suaranya jadi echo ya. Kayak di gua gitu. Jadi kalau ada musuh datang, masuknya ke sini gitu ya. Dan dulunya di sini bisa bertahan hidup hanya 3 hari di dalam sini Pak. Oh gitu. Hanya 3 hari karena tidak ada pasukan udaranya. Oh cuma 3 hari. Berarti 3 hari harus keluar lah ya. Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan sedikit gambaran suasana pecinan yang ada di Kabupaten Rembang, tepatnya di Lasem. Ini masuk Lasem. Kemudian tempat ini bisa dikatakan sebagai Tiongkok kecil, punya julukan atau sebutan Tiongkok kecil yang ada di daerah Jawa Tengah. Mungkin
banyak cerita atau sejarah yang bisa didapat dipetik di tempat ini, mulai dari kedatangannya dan lain sebagainya. Tapi secara garis besar di tempat ini adalah tempat tinggalnya warga Tionghoa atau berkumpulnya warga Tionghoa di zaman dahulu sampai sekarang. Makanya ini biasa disebut juga sebagai pecinan yang ada di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Nah, kurang lebih semacam ini, jalannya juga keren. Dan di sini saya tadi salut sekali ada sebuah pondok pesantren juga yang di depannya itu dibuatkan kayak semacam ini kelenteng, jadi warna merah dan motifnya pun motif Tionghoa gitu, tapi itu berada di depan pondok pesantren yang ada di sekitaran sini. Gitu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan. Mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.